Baik, Pak Kurtubi, kalau itu tadi peran BP Migas ternyata tidak bisa Menguntungkan negara. tidak menguntungkan negara dalam hal ini banyak kontrak-kontrak yang hampir selesai dan ini sudah menjadi milik negara dalam status berproduksi. Jadi bagaimana? Apakah barang ini didiamkan saja begitu? Jadi begini, sebaiknya sistem perminyakan kita disederhanakan, investor agar kembali bergairah masuk gitu. Agar sederhana, maka BP Migas ini sebaiknya dilikuidasi, dilikuidasi ke perusahaan minyak nasional, ya. Pertama, segala kewenangannya diserahkan kepada perusahaan minyak nasional. Ya, disederhanakan. Okay. Ini dari sisi investor baru akan lebih menguntungkan karena sistemnya menjadi lebih sederhana. Kita harapkan investasi akan meningkat. Nah, untuk lapangan-lapangan minyak dan gas yang sudah berproduksi dan selesai kontrak, ya, kalau kembali ke Pertamina kontraknya ini, maka otomatis lapangan-lapangan minyak dan gas yang selesai kontrak ini langsung dioperasikan oleh negara CQ Pertamina. CQ Pertamina, oke. Ya? Pak, kok jadi semangatnya revisi undang-undang ini coba jadi kembali lagi ke itu tadi, ke era monopolistik begitu gitu kan Pak, hanya kayak negara minyak dan gas ini hanya pada satu institusi saja gitu kan? Negara. Jadi, ya dengan itu kan CQ-nya ke satu perusahaan begitu kan Pak Kurtubi? Memang kemauan konstitusi kan begitu bahwa minyak dan gas di perut bumi dikuasai negara. Memang harus begitu. Harus gitu begitu. Kan? Jadi di sini pengertian monopoli. Jadi adanya BP Migas di dalam undang-undang yang sekarang lagi di judicial review itu inkonstitusi ya? Inkonstitusional dan merugikan negara secara finansial. Walaupun itu mewakili negara gitu kan? Dia mewakili pemerintah, ya, mewakili pemerintah di situ. Yang merugikan pemerintah dan negara sendiri, ya, merugikan negara sendiri dan kehadirannya ini. Sekali lagi tidak hanya pemerintah dan negara yang dirugikan, investor baru pun dirugikan oleh BP Migas ini. Kenapa bisa begitu Pak ini? Karena BP Migas lembaga pemerintah dan dia tidak memegang kuasa pertambangan, maka prosedur investasi ini menjadi sangat berbelit-belit. Ya, sementara BP Migas nggak punya kekuasaan kekuatan hukum apapun, sehingga di lapangan kalau perusahaan kontraktor ini berhadapan dengan masyarakat yang menghalangi investasi, berhadapan dengan Pemda misalnya, BP Migas nggak bisa berkutik, nggak bisa membantu apapun. Kontraktornya sendiri yang disuruh maju, kontrak sendiri disuruh maju, BP Migas yang ngumpet, karena memang dia nggak punya kuasa pertambangan. Sehingga pengembangan lapangan-lapangan itu menjadi terhambat. Mestinya pemegang kuasa pertambangan di depan, investor itu di belakang. Dia ini berhadapan dengan masyarakat yang menghalangi misalnya, menghalangi investasi atau Pemda yang menghalangi. Dia pemegang kuasa pertambangan, dia berkuasa. Ya, tetapi karena BP Migas tanda tangan kontrak sementara bukan pemegang kuasa pertambangan, menyulitkan investasi. Baik, ini kelihatannya hanya di hulu saja gitu yang dipersoalkan di dalam revisi undang-undang migas ini ya Pak? Di hilir juga semua. Di hilir juga? Jadi ada juga peran-peran yang inkonstitusi di situ? Iya, di hilir ini kan kita ketahui perusahaan minyak asing masuk, pom bensin asing masuk, lalu harga pasar. BBM non subsidi harga pasar itu dilarang oleh konstitusi. Itu sudah melanggar konstitusi. Iya, itu sudah melanggar konstitusi soal harga pasar. Nah, bukan berarti perusahaan minyak asing nggak boleh buka pom bensin, tetap boleh, tetapi pricingnya nggak harga pasar, mengacu kepada biaya pokok. Dan dia sebaiknya merupakan kontraktornya badan usaha milik negara. Ya, sisi hilir juga dia kontraktor badan usaha milik negara. Sehingga suatu saat ke depan bisa kita terapkan, kita minta sistem resiprokal. Kalau Petronas bisa buka 10 pom bensin di sini, mestinya Pertamina bisa buka pom bensin 10 di Kuala Lumpur. Resiprokal. Kalau di Indonesia Shell bisa buka 100 pom bensin, di Eropa mestinya Pertamina digandeng dengan Shell bisa 100 pom bensin dia buka. Resiprokal. Itu dia kalau dia merupakan kontraktornya BUMN Pertamina di sisi hilir juga. Demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi undang-undang migas ini kok rasanya mengarah ke arah proteksi begitu ya Pak ya? Undang-undang migas. Yang lagi mau diupayakan perubahan-perubahannya itu tadi yang dianggap inkonstitusional. Undang-undang migas ini arahnya liberalisasi yang merugikan negara. Makanya ini mau sedikit diprotek dikit gitu kan. Jangan kelewat berlebihan. Ini kan jadi kontradiktif dengan tadi ingin membuka pintu bagi investasi asing gitu kan. Tetapi katanya tadi perannya BP Migas ini itu tadi gitu kan. Harus clear, jangan membingungkan.
investasi tetap kita butuhkan. Oke. Tetapi dia jangan berkontrak dengan pemerintah. Kalau dia berkontrak dengan pemerintah, kita kehilangan kedaulatan. Itu di hulu ya, jangan berkontrak dengan pemerintah. Di hilir juga sama. Di hilir juga begitu. Jadi berkontraknya dengan badan usaha milik negara, pemerintah, regulator berada di atas kontrak. Ini yang benar ini. Ini menguntungkan negara dan menguntungkan investor juga. Baik. Sehingga nanti investasi diharapkan bisa meningkat, sistem lebih sederhana lagi. Jadi perusahaan minyak yang jujur, ingin berinvestasi secara jujur, berusaha secara jujur, akan menyambut ini judicial review ini. Jadi ini tidak diprotek gitu ya? Ini maksudnya proteknya hanya sedikit karena ini untuk mengamankan keuntungan negara begitu ya Pak ya? Jadi tetap membuka kesempatan bagi investasi asing. Jadi investasi asing hulu maupun hilir tetap dibuka, tetapi dia merupakan kontraktor, dia berkontrak dengan National Oil Company. National Company. Itu saja intinya, bukan dengan pemerintah. Sehingga menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit lagi. Baik Pak Qurtubi, ini jadi terakhir nih Pak. Jadi ini kan lagi di judicial review di MK, sementara DPR dan pemerintah juga lagi menyiapkan perubahan undang-undang migas ini. Bagaimana? Apa yang bisa menjadi masukan dari MK ini? Nah, sebaiknya kita himbau ke pemerintah sama DPR ya. Lebih baik menunggu dulu keputusan judicial review di MK atas undang-undang migas ini sebelum rancangan revisi undang-undang migas yang baru ini digelontorkan ya. Sambil pemerintah itu memperbaiki ya, menyempurnakan redesign kalau boleh dibilang begitu, industri perminyakan kita ke depan. Konstruksinya kayak apa, arsitekturnya kayak apa. Dengan dasar ini undang-undang perbaikan itu bisa disusun. Yang intinya menurut pendapat saya harus kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistemnya seefisien mungkin ya, sederhana mungkin sehingga investasi bisa kembali marak. Ya, dan pemerintah dan DPR ini jangan terlalu cepat-cepat ingin merevisi gitu ya Pak ya? Jangan cepat-cepat ingin merevisi, lalu mengulang kesalahan yang sama tadi. Mengulang kesalahan yang sama, di malah lembaga BP Migas malah dipertahankan. Justru lembaga BP Migas ini sumber kelemahan ada di situ. Jadi dilikuidasi untuk undang-undang yang baru nanti betul, ya Pak ya? dilikuidasi ke perusahaan minyak nasional. Waduh, kita bisa dimarah-marah ini BP Migas nanti. Baiklah, terima kasih Pak Qurtubi untuk waktu dan perbincangan kita. Dan pemirsa, demikian perbincangan dengan Qurtubi, pengamat migas, soal revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.